Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa di tempat ini. Kami mau bersuka cita. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, bimbing jalan. Yesus pegang erat tanganku. Amin. Kami tidak dapat hidup di luar kasih Tuhan. Di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Katakan, ini hidupku, ini hidupku, pimpin jalan. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup.
alasan kami ada saat ini. Engkaulah alasan kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memegang hidup kami. Tuhan yang memegang erat tangan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Kami rindu berada dalam hadirat-Mu. Karena Tuhanlah yang memegang hidup kami. Tuhanlah yang menopang kehidupan kami. Kami menyembah-Mu. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Dapat hidup Di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup Yesus. Yesus
jemaat. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh ada di bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Yesus, jangan Kau lepaskan setiap kami ya Tuhan. Agar kami tidak menjauh daripada-Mu ya Tuhan. Engkaulah alasan hidup kami selama ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau selalu ada beserta kami ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami ya Tuhan. Apapun masalah persoalan yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan selalu buka jalan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau melawat setiap kami ya Tuhan. Kau memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biar kuasa-Mu bekerja di tempat ini ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami mensatukan hati kami. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kita mau berdoa buat bangsa Indonesia. Kiranya pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus, kami membawa bangsa Indonesia dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang berdaulat atas Indonesia Tuhan. Kami akan melihat pemulihan terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Khususnya kami berdoa buat pemerintahan bangsa Indonesia. Dari presiden, wakil presiden, seluruh kabinet menteri yang ada. Berikan mereka hikmat. Roh takut akan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, mereka memimpin dengan benar, jujur dan bertanggung jawab. Sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman, damai dan sejahtera. Pemulihan terjadi Tuhan. Tuhan memberkati dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat Tuhan. Perkara-perkara besar Tuhan singkapkan bagi bangsa kami Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami di tempat ini ya Tuhan. Saat ini sedang menyelenggarakan ibadah. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan mau pakai setiap hamba-Mu yang ambil bagian saat ini ya Tuhan. Kau urapi dengan kuasa-Mu. Tuhan mau pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan biar semakin hari semakin luar biasa. Tuhan berkati setiap pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan juga ya Tuhan memampukan hamba-hamba-Mu Tuhan. Terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Agar hamba-hamba-Mu menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami. Seluruh tim penggembalaan yang ada di tempat ini. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Tuhan berikan hikmat, kesehatan, kekuatan, kemampuan. Untuk membawa gereja-Mu di tempat ini. Menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan. Tuhan memberkati apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Tuhan memberkati apa yang menjadi kerinduan hati mereka Tuhan buka jalan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat. Jemaat-Mu semakin hari semakin bertumbuh, dewasa iman di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, biar jemaat-Mu Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan, komsel-komsel yang ada di gereja kami. Semakin hari semakin bertumbuh dan berdampak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang bekerja, yang usaha Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Apapun yang dikerjakan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus kami juga berobat anak-anak kami ya Tuhan. Anak-anak super kid, teen youth Tuhan. Kiranya Tuhan menjauhkan mereka dari pengaruh buruk dunia ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus mereka terus bertumbuh, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan untuk mereka, hidup mereka berdampak bagi lingkungan, bagi tempat kerja, di sekolah. Tuhan memberkati mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami percaya Kau hadir tengah-tengah kami. Engkau yang berkuasa atas tempat ini. Kau yang berkuasa atas hati dan pikiran kami dalam nama Yesus. Terima kasih, kita mau persiapkan persembahan kita. Tuhan, Kau melihat setiap hati kami ya Tuhan. Kami memberikan korban syukur kami dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Biar persembahan kami Tuhan boleh memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, ajar kami Tuhan untuk setiap hati kami Tuhan suka memberi dengan ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia amin. menemani. Sama-sama kita mau katakan namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Sekali kita katakan ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, amin. Dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. siapa yang menghibur hati kita, haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Yesus selamat baik, amin. amin, Yesus selamat baik, amin. amin. Di hadapan kemegahan Tuhan, kita datang untuk menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita teringat akan kasih setia Tuhan. Oh, di hadapan kemegahan-Mu ku datang
membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkah. Sungguh, sungguh engkau di dalam. Angkat jempolnya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami teringat akan kasih setiamu Tuhan, yang melimpah atas kehidupan kami. Sama-sama kita katakan, ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkah. Sungguh, sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan kami Tuhan, karena Engkau yang selalu bersama kami. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita, sukacita surga nyata. Hey, haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan kami ya Bapa. Yes, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kurang semangat. Sukacita surga nyata. Sama-sama katakan, penuhiku. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta sepekan. Ada ibadah super kids setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Gereja kita, Bapak Ibu boleh mengajak setiap anak-anaknya, masih kecil, ibadah raya umum, 10, dan inti mengenal Allah mulai jam 3 pagi sudah bisa mengajak setiap hari. Kita di BGD sama. Hari ini ada doa di BGD Muslim, berdoa untuk bangsa kita, gereja kita, setiap hari 24 jam. Ibadah WBI hari Sabtu jam 4 sore tempat ini untuk wanita-wanita Bethel Indonesia boleh hadir di tempat ini jam 4 sore. Hari Minggu jam 12:30 di tempat ini bagi orang tua yang memiliki anak, cucu boleh datang. Bagi Bapak Ibu yang belum ada terjadwal belum mengikuti komsel boleh.
Komsel berkat, komsel Terima kasih. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk diperbaharui oleh Tuhan. Melalui suaramu ya Bapa. Melalui kebenaran firman Tuhan yang menguatkan jiwa kami, yang mengajarkan kami, yang mendidik kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kuduskan setiap kami Tuhan. Kuduskan kami Bapa. Pulihkan kami Tuhan. Supaya setiap firman yang kami dengar tidak sia-sia Tuhan. Kami boleh tanamkan dalam hati kami dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami boleh menghidupi firman-Mu Yesus. Menjadi pedoman hidup kami Tuhan. Kuduskan kami. Haleluya, haleluya. Kami mau katakan bahwa Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta yang terutama di dalam hidup kita, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Haleluya, 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 haleluya. Saya mau cinta. Semua kita bangkit berdiri katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Dari dalam lubuk hati kami mau katakan Tuhan, terpujilah nama-Mu. Yes, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus sampai seumur hidup saya. Haleluya Yesus. Dengan kesungguhan hati-Mu. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah
sampai akhir hidup kami Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian. Terima kasih Bapa. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Yang mau memuji Tuhan selalu angkat tanganmu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih kami sudah naikkan segala pujian kami ke hadapan Tuhan, biarlah itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siap dikoreksi, kami siap diperbaharui, kami siap menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Tema kita hari ini adalah Kristus yang utama dalam hidup kita. Sebelum kita membaca beberapa ayat, saya ingin mengajak setiap kita untuk mengerti dulu kira-kira apa sih yang dimaksud Kristus yang utama dalam hidup kita. Jadi saya akan bagikan satu analogi yang sederhana. Toples ini adalah hidup kita. Bola ini adalah Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang kita harus ikuti. Bola golf ini seperti rumah, keluarga, pekerjaan, segala sesuatu yang kita butuhkan. Sementara saya bawa pasir saya minta dari tempatnya Pak Tenglan.
Ini berbicara tentang keinginan-keinginan kita. Ya. Kita ingin TV, kita ingin perhiasan, kita ingin segala sesuatu yang kadang bisa menggeser porsi Tuhan dalam kehidupan kita. Kira-kira seperti itu. Kalau kita katakan kita menempatkan Kristus di dalam hidup kita, maka porsi Tuhan itu harusnya lebih besar dari segala kebutuhan dan keinginan kita. Ya karena gini Bapak Ibu, banyak orang salah menempatkan yang mana yang terutama di dalam hidupnya. Mari kita baca di kitab Lukas. Ini sudah suasana Natal ya. Hawa-hawanya sudah suasana Natal ini. Oke, kita baca di Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Sudah dapat semua? Amin. Saya baca untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, ayat hari ini kita fokus di Lukas 2 ayat 15 yang mengatakan marilah kita ke Betlehem. Bukan marilah kita ke mall, marilah kita ke supermarket, tapi kita ke Betlehem. Ini perkataan para gembala. Di ayat ini kita harus memahami dan ini menjadi perenungan kita saat ini. Melalui ayat-ayat ini kita akan mengetahui beberapa hal terkait menempatkan Kristus yang terutama di dalam hidup kita. Yang pertama, tidak ada paksaan untuk datang kepada Tuhan. Ketika para malaikat menyampaikan hal ini, kita harus baca dulu satu ayat sebelumnya, itu di ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Pertanyaannya, apakah malaikat menyuruh para gembala untuk pergi? Tidak. Di ayat ini jelas, malaikat tidak menyuruh para gembala itu untuk pergi. Sana-sana pergi. Enggak ada tuh. Di sini tidak, malaikat tidak bicara seperti itu, tidak ada. Jadi poin pertama di ayat ini adalah malaikat tidak memaksa para gembala untuk mencari bayi itu, untuk mencari Yesus. Hari ini
Apakah Tuhan memaksa kita untuk menempatkan Dia yang terutama di dalam hidup kita? Tidak pernah. Anda punya pilihan. Mau ditaruh di mana Tuhan di dalam hidupmu? Anda bisa menempatkan keluarga menjadi prioritas. Anda bisa menempatkan hobi Anda menjadi prioritas yang utama. Anda bisa menempatkan pekerjaan menjadi prioritas bagi hidup Anda. Anda bisa menempatkan segala sesuatu kecuali Tuhan, dan itu kita yang menentukan, bukan Tuhan. Jadi, kalau ingin menempatkan Tuhan jadi utama dan terutama dalam hidup kita, kita yang menentukan, Bapak Ibu. Di ayat ini, di ayat 12, kamu akan menjumpai seorang bayi. Kamu akan menjumpai. Dalam bahasa Yunani dikatakan menjumpai, kamu akan menjumpai. Menjumpai itu herisko. Herisko itu discover. Discover itu menemukan. Kamu akan menemukan. Dalam bahasa Inggrisnya, you will find. Kau akan menemukan. Akan menemukan. Kalau apa? Kalau mencari. Kalau tidak mencari, kita tidak akan menemukan. Satu kali gini, saya juga kan ngajar SD. Ada anak kelas 2 namanya Bima. Satu kali dia ada di depan pintu kelas, celingak-celinguk gini. Saya bingung, ini anak sedang apa gitu kan, cuma celingak-celinguk gini aja. Saya tanya, Bima kamu cari apa? Aku cari pensil Pak. Loh, kalau mau cari pensil, kira-kira jatuhnya di mana Bima? Aku sendiri nggak tahu Pak. Mestinya gini Bima, kalau pensil itu yang biasa kamu pakai, biasanya kamu pakai di meja kamu kan, pasti jatuhnya sekitar meja kamu. Apa yang dilakukan Bima? Bima hanya senyum dan memang agak begitu anaknya ya, jadi dia cuma gini aja. Bima tidak beranjak dan tidak mencari pensil di sekitar meja dia. Saya hanya memberi saran, Bima coba cari dekat meja kamu duduk, dekat bangku kamu duduk. Tapi tidak dilakukan oleh Bima. Hasilnya apa? Dia tidak akan pernah menemukan pensilnya. Kalau hari ini kita tidak mencari Tuhan, kita tidak akan pernah menemukan Tuhan yang sebenarnya di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, ada banyak orang ke gereja karena rutinitas menjadi orang Kristen. Gak enak kalau gak ke gereja. Tapi sesungguhnya dia tidak kenal siapa Tuhannya. Karena apa? Karena dia tidak mencari. Di sini dikatakan Tuhan itu tidak memaksa kita. Malaikat tidak pernah menyuruh pada gembala itu untuk mencari. Hari ini siapa yang paksa Anda datang ke gereja? Enggak ada. Kalau enggak ke gereja, awas ya. Enggak ada tuh gembala pernah gitu. Awas ya enggak ke gereja ya. Enggak ada itu. Ya. Ke gereja Di gereja itu banyak cewek cakep gitu kan. Ada gak yang seperti itu? Ada? Enggak ada. Enggak ada di sini. Pokoknya dia datang ke gereja kalau ada sesuatu. Ya, tapi dia tidak pernah mencari Tuhan. Bisa jadi orang itu bisa pindah ke gereja lain untuk mencari yang lain, bukan mencari Tuhan. Pokoknya di mana ada bunga, di situ akan ada lebah. Betul? Jadi semoga di sini tidak ada ya.
Terkadang kita salah mengerti ajakan orang. Banyak orang yang berpikir bahwa ke gereja adalah suatu paksaan. Kalau Bu Gembala bilang, kok minggu yang lalu nggak ke gereja sih? Kita kan agak sungkan ya. Terus kita ke gereja gitu. Akhirnya kita ke gereja. Ya, kembali lagi, ketika Anda ke gereja, prioritasnya apa sih? Marilah kita, ya, dikatakan marilah kita ke Bethlehem, marilah kita mencari Tuhan tanpa ada paksaan. Umumnya kalau Natal itu orang banyak berpendapat hanya sekedar memperingati kelahiran Yesus. Padahal mestinya Yesus itu harus dirayakan setiap hari. Ya, di dalam kehidupan kita. Yang benar itu orang Kristen yang benar itu merayakan Kristus setiap hari di dalam hidupnya. Karena apa? Karena setiap hari dia merindukan Kristus. Siapa di sini yang pernah pacaran? Halo? Siapa di sini yang pernah pacaran? Ya, Bu Uli. Saya berharap siapa tuh tadi? Saya berharap anak-anak muda tuh yang tunjuk. Ya. Biasanya kalau pacaran itu kangen-kangenan ya, kangen terus ya. Ngelihat pagernya aja kita bahagia banget. Begitu ya. Dulu sih tidak ada WA, yang ada surat, betul ya? Zamannya saya itu suratnya itu wangi ya. Gambar bunga gitu suratnya wangi banget. Ya. Jadi waktu SMA saya pernah dititipin surat. Nah ini nih. Jadi suratnya itu wangi banget. Jadi teman saya itu orangnya nggak pede, dia titip surat untuk ceweknya. Persoalannya gini, saya juga penasaran ya, orang jatuh cinta itu surat apa, kata-katanya seperti apa. Suratnya nggak dilem, ya, pengen banget gitu baca, tapi takut dosa. Akhirnya gini, saya titip juga ke teman saya, jadi saya titip lagi gitu loh. Nah surat ini ya, sama teman saya tahu Bapak Ibu, dia baca dan dia tambahin. Iya, luar biasa. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, akhirnya ya, cewek itu kecantol sama yang kurir ini. Itu yang terjadi, ya. Makanya jangan nitip-nitip ya. Jangan nitip-nitip. Makanya. Jadi hari ini karena jatuh cinta kepada Tuhan, ya, kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan, kita bisa langsung bicara kepada Tuhan. Jadi kalau ke gereja kita jangan titip-titip, titip doa, kadang titip persembahan, ada juga yang titip perpuluhan. Ya, enggak ada titip-titip ya. Ya suka ditambah. Ya mestinya gitu. Kalau mau jodoh, jangan titip doa cari jodoh juga. Ya, jadi datang kepada Tuhan langsung berdoa kepada Tuhan gitu ya. Udah gitu titip doanya ya, titip doa ke orang yang sudah punya suami, akhirnya kan bahaya gitu kan. Makanya gitu ya, jadi harus datang ke gereja, jangan pernah titip. Masuk surga ya juga nggak boleh nitip. Ya nanti aku numpang karena mamaku rajin doa gitu kan, aku numpang, nggak mungkin. Ya keselamatan tuh pribadi lepas pribadi. Oke kita balik. Marilah kita ke Bethlehem. Hari ini ajakan itu bukan karena paksaan. Kita benar-benar datang ke gereja itu untuk mencari Tuhan. Ibadah hari ini mengingatkan kita bahwa hidup kita sebagai orang Kristen ya itu karena tidak dipaksa. Hari ini percaya bahwa Kristus bukan karena dipaksa. Tidak ada paksaan. Kalau Anda terpaksa berarti kita tidak memiliki iman. Ya, satu lagi yang kita garis bawahi, kalau kita benar-benar cinta kepada Tuhan, kita setiap hari bukan hanya berkirim surat kepada Tuhan, tapi kita setiap hari bisa berbicara dengan Tuhan. Itu yang dimaksud tadi, marilah kita. Jadi ajakan dari gembala itu sendiri bukan suruhan malaikat. Jadi itu hal pertama yang perlu kita tahu. Kita harus berhikmat. Ajakan ini datang dari kita, bukan dari orang lain. Bapak Ibu harus ketahui bahwa iblis itu membuat kita ini menjadi cepat kecewa terhadap gereja. Membuat kita cepat kecewa kepada hamba Tuhan. Membuat kita kecewa kepada orang-orang yang ada di dalam gereja. Ini cara iblis untuk membuat kita tidak lagi datang ke gereja supaya kita menjauh dari gereja.
Ini ada satu cerita gini. Ini cerita tukang cukur ya. Tukang cukur, salon cukur pria. Nah bapak ini itu punya salon cukur. Dia senang banget ngerjain anak kecil di komplek itu. Anak kecil di komplek itu, dia bilang anak kecil itu paling bodoh sekomplek. Ya, dan karena dia senang ngerjain, dia selalu cerita kepada pelanggan-pelanggannya, ya, dia senang ngerjain anak itu karena anak itu memang bodoh menurut dia. Satu kali gini, datang satu pelanggan di salon dia, mau cukur gitu. Sebelum dia cukur, dia ngomong gini sama pelanggannya, Pak, tahu gak ada anak kecil yang bodoh banget, sebodoh-bodohnya ini anak di komplek ini. Nah dialah orangnya. Memang anak itu selalu datang di salon itu, ya, di salon itu. Nah, kebodohannya apa, Bapak Ibu, saudara-saudara? Tukang cukur ini punya uang 5 ribuan dan 2 ribuan. Dia bilang gini, nak, kamu mau 5 ribu apa 2 ribu? Kata anak itu, 2 ribu om, gitu, 2 ribu. Ya, tuh kan, ya anak itu udah balik, dia balik dan dia beli es krim. Tukang cukur itu bilang ke pelanggannya, tuh Pak, bodoh banget kan? Bodoh banget anak itu. Dia paling bodoh sekomplek ini. Ya, besok begitu lagi dia datang. Dia senang nih tukang cukur ini ngerjain anak itu. Dia bilang gini, ada pelanggan lagi datang. Pak, begini Pak, Bapak tahu gak ada anak kecil yang paling bodoh, sebodoh-bodohnya sekomplek ini. Ini anaknya. Anak itu datang lagi di salon itu. Bapak mau tahu bodohnya? Nih. Nah sini. Ini uang 5 ribu, ini uang 2 ribu. Kamu mau yang mana? Yang 2 ribu om, katanya gitu. Ya udah diambil 2 ribu. Dia lari lagi ke sana, dia beli es 2 ribu. Nah akhirnya ada satu tukang sapu di daerah itu yang memperhatikan peristiwa itu. Ya, tukang sapu ini perhatikan terus dia ikuti anak itu. Ya, setelah dia tahu anak itu beli es, dia datangi. Dia tanya, "Nak, kenapa sih kamu nggak bisa membedakan uang ya? Ini 5 ribu, ini 2 ribu. Kamu kok nggak pilih yang 5 ribu?" Tahu, anak itu cuma ketawa. Anak itu ketawa. Jawabannya apa? Begini Pak, kalau saya ambil yang 5 ribu, berarti saya pintar. Dan saya akan kehilangan 2 ribu terus tiap hari. Sekarang siapa yang bodoh? Ya, itu yang terjadi. Ya, demikian kita ya. Kadang kita seperti itu. Kadang ketika kita dikatakan bodoh ke gereja, kita tetap ke gereja karena lebih baik dikatakan bodoh tapi masuk surga, ya, berhikmat ya. Ada banyak orang yang mengatakan bodoh ikut gereja, bodoh ikut Tuhan. Bisa kehilangan pekerjaan karena dia memilih Kristus dalam hidupnya. Bisa kehilangan promosi jabatan karena dia memilih Kristus di dalam hidupnya. Ya, bodoh dan bodoh. Ya, tapi itu kata dunia. Kalau kita berhikmat, kita tetap memilih Kristus. Amin. Kristus yang utama dalam hidup kita. Jangan pernah malu. Ketika kita ke gereja, kalau orang di sekeliling kita tidak percaya kepada Kristus, jangan pernah malu. Apa itu gereja tepuk-tepuk tangan? Nah emangnya nggak boleh apa tepuk tangan? Itu gereja apa itu gitu kan? Jadi ini yang pertama tadi ya, malaikat tidak pernah memaksa para gembala untuk pergi, demikian juga Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk menempatkan Dia yang terutama di dalam hidup kita. Itu keputusan kita, tidak ada paksaan. Yang sering terjadi dalam hidup kita adalah justru porsi Tuhan sangat sedikit di dalam hidup kita. Tadi di awal ya, kalau kita balik misalnya pasir ini yang akan memenuhi ini, kemungkinan besar yang masuk hanya
bola golf yang kecil ini aja. Dan Kristus kemungkinan besar tidak masuk di dalam hidup kita. Oleh sebab itu di dalam hidup kita Tuhan kadang-kadang, ya kalau kita balik tadi, dibutuhkan ketika kita kepepet. Ya, kita termasuk orang-orang yang ya dalam tanda petik ya kurang ajar. Kepepet baru kita teriak-teriak. Ya, kalau disuruh taat, kita kadang-kadang tidak taat. Tetapi dalam keadaan kepepet kita teriak-teriak. Tuhan, bukannya tolong lagi. Tuhan, colong. Tuhan, colong sambil nangis-nangis. Tuhan, colong, bukannya tolong lagi. Ya, colong. Ketika keadaan sudah begitu mendesak, ya, usia terus bertambah. Jadi ngeri juga nih kalau kita enggak menikah gitu kan. Akhirnya aduh gimana ya. Akhirnya kita teriak-teriak kepada Tuhan. Percayalah Tuhan berkuasa. Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita, amin. Ketika kita juga membutuhkan pekerjaan. Kita teriak-teriak dulu waktu asik bekerja di tempat yang dulu enak, dia jarang ke gereja. Ketika ada PHK, dia teriak-teriak kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya, ada banyak seperti itu. Nah, juga ketika istri-istri ribut dengan suami ini ya, nangis-nangis. Ya, kalau sudah dikasih uang sama suaminya, nangisnya berhenti. Oh bahagianya hidupku, ya kan begitu ya. Buat ibu-ibu berapapun yang beri suami, Anda harus bersyukur, amin. Meski sedikit. Haleluya. Oke, yang kedua. Yang kedua tentang ayat ini, ayat tadi, marilah kita itu bicara tentang reaksi manusia untuk mencari tahu. Nah, istilahnya kepo gitu ya. Nah, Indonesia ini terkenal sebagai negara yang kepo. Bapak Ibu tahu ketika ada tabrakan, gitu. Bukannya nolongin, dia datang lihat. Di videoin, dia viralin. Kepo, siapa dia gitu kan. Yang penting kelihatan enak. Yang penting kelihatannya tidak nyusahin dia. Dia videoin, dia viralin. Ada tetangga ribut. Ya, piring terbang. Dia pura-pura dengar. Apa sih yang diributin? Gitu enggak kedengeran. Samping jendelanya dibuka. Apa yang diributin? Kepo, kita kepo. Bener gak? Kita kepo. Ya, tahu waktu peristiwa bom di Sarina, ada bom, ya, datang berduyun-duyun, orang minggir. Ya, polisi bilang jangan di situ, jangan di situ. Dia datang ngumpul. Iya, ada tukang sate malah, ada Starling. Aduh, ada jualan kopi. Kita kepo. Kita kepo, ya. Kita tidak mau tahu akibat, yang penting kita tahu, kelihatannya enak. Gitu ya. Kita kepo. Kepo, rasa ingin tahu itu yang kita butuhkan sebenarnya bukan untuk membuat gosip lalu dipiralkan. Tetapi kita ubah itu menjadi sesuatu yang positif. Itu yang kita butuhkan untuk mencari tahu tentang Tuhan. Ya. Kalau tadi dikatakan marilah kita pergi ke Bethlehem. Malaikat tadi bilang engkau akan menemukan. Kamu akan menjumpai di ayat 12 tadi. Kamu akan menemukan. Ya. Nah, ini juga nih ada banyak orang ke gereja memang motivasinya itu bermacam-macam. Ya. Nah, ini salah banget nih motivasinya nih. Ada sekumpulan orang, ya. Bahkan dia nyewa angkot. Untuk apa? Memburu sembako. Dia tahu, dia punya intelijen. Gereja ini, gereja A, minggu pertama ada sembako. Dia berduyun-duyun. Naik angkot. Sasarannya sembako. Minggu kedua
di gereja selanjutnya ada sembako. Ayo, dia sewa angkot lagi. Dia datangi cari sembako. Ada seperti itu. Ya. Jadi dia punya intelijen. Nah, dia cari tahu. Ya, dia ke gereja ini bukan cari Tuhan, tapi cari sembako. Mengerikan. Ya. Dan itu terjadi. Ya, itu ada seperti itu. Ketika ada begitu banyak orang cari kerja, membutuhkan kerja, ya, kalau kita tahu, wah perusahaan ini membuka lowongan pekerjaan, kita pasti ke situ, ya, ya perusahaan yang tidak membuka lowongan kerja, ya nggak bakal didatangi oleh pekerja, itu yang lazim, ya. Jadi rasa ingin tahu itu penting bagi kita, ya. Hari ini apakah Anda penasaran? Reaksi Anda ketika Tuhan katakan engkau akan diberkati, jangan menantikan berkat itu datang, tapi cari tahu. Tuhan akan memakai siapa saja dan apa saja untuk memberkati kita. Asal apa? Kita cari tahu. Tuhan ini bagaimana ya? Tuhan kok tidak memberkati saya ya? Ya karena kamu tidak bekerja. Siapa suruh makan tidur, tidak kerja. Ada lagunya Gomblo. Tahu lagunya? Bangun tidur, tidur lagi. Oh Mbak Suri. Favoritnya Pak Sianturi. Tuhan bagaimana ini? Aku sudah tunggu-tunggu. Kau belum dapat juga pasangan. Ya kamu jangan di kamar terus. Ya, di mana jodohku? Kalau mau jodoh ya Anda bergaul, bersosialisasi. Ya, Tuhan pasti sediakan. Kita tidak punya reaksi yang bagus ketika dikatakan, ayo cari Tuhanmu. Wah itu sudah di gereja. Tuhan bukan hanya ada di gereja, Tuhan itu ada dimanapun kita berada. Kita bisa mengucap syukur dengan keadaan kita. Tuhan bisa ada di rumah kita. Ketika kita bersyukur dengan keluarga kita, Tuhan ada di dalam hidup kita. Ya, luar biasa ketika ya walaupun kita ke gereja sini, kita jalan kaki mungkin, kita naik sepeda. Ya, Tuhan ada. Tuhan hadir dalam hidup kita. Reaksi kita ketika dikatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Itu respon. Jadi kita punya kehendak bebas untuk meresponi panggilan itu. Tuhan itu pasti akan jawab. Karena kita sering begini, apa yang kita mau diikuti oleh Tuhan. Jadi kemauan kita, ya keinginan kita, inginnya tuh Tuhan mengikuti keinginan kita. Ini yang membuat orang banyak kecewa dengan Tuhan. Maunya apa yang diingini itu yang diikuti Tuhan. Nah di sini marilah kita ke Bethlehem. Ini inisiatif. Hari ini inisiatif kita apa sih? Kenapa kita datang ke gereja hari ini? Beribadah hari ini. Ya, apa karena kita enggak enak sama gembala? Takut ditegur misalnya? Atau ada hal-hal lain? Ya, jadi kita harus punya inisiatif. Bahkan inisiatif itu bukan hanya tentang Tuhan. Saya mau beritahu nih, ketika Anda pelayanan di gereja, milikilah inisiatif. Mungkin gereja ini tidak sempurna. Ya. Kalau kita tahu gereja ini tidak sempurna, lakukan sesuatu. Banyak yang kritik ini, kritik itu banyak. Tapi bukan di gereja ini ya. Di gereja lain. Gereja ini kurang ini misalnya. Lakukan sesuatu supaya tidak kurang. Pendetanya kurang ini, ya lakukan sesuatu untuk tidak kurang. Ya, jangan komplain terus. Terus pemain musiknya kurang ini, AC-nya kurang dingin. WL singernya ketuaan katanya. Nah saya mau tanya, kalau WL singernya muda, apakah hadirat Tuhan hadir? Belum tentu juga.
Ya. Marilah kita, ini ajakan ya, bereaksi positif dengan apa yang sudah Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Hari ini Tuhan sediakan keluarga bagi kita. Reaksi kita apa? Bersyukur. Hari ini Tuhan sudah sediakan pekerjaan bagi kita. Reaksi kita apa? Bersyukur. Terlebih lagi ketika Kristus itu menjadi terutama di dalam hidup kita, bersyukurlah setiap hari. Rayakan Kristus itu setiap hari. Nah, ini yang kedua ya. Respon yang kedua, ya. Karena tidak dipaksa tadi ya. Yang ketiga, melihat tanda. Dalam Lukas 2 ayat 12 mengatakan begini, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini tanda. Jadi ketika gembala-gembala itu datang menjumpai bayi Yesus tidak ditaruh di kereta dorong, itu bukan tanda. Ya, bayi Yesus tidak dikasih jaket atau baju bayi bulu angsa, itu bukan tanda. Ya, ada tandanya. Nah, ini kita akan pelajari kenapa disebut tanda yang memang harus diketahui oleh para gembala. Kalau kita baca di Matius 2 ayat 6, mengatakan, dan kau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ini adalah nubuat penggenapan dari nubuat di kitab Mika 5 ayat 2 yang dikatakan begini, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaan sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kalau ingin menempatkan Kristus yang terutama dalam hidup kita, kita harus tahu bahwa menjadi terkecillah yang akan dipakai oleh Tuhan. Dan yang tidak dipandang dunia justru akan dibuat besar dan akan dipakai luar biasa oleh Tuhan. Yang terkecil di sini itu tidak butuh pujian manusia. Biar apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bicara kecil itu bicara tidak berdaya, tidak dipandang orang. Ya. Waktu usahamu jadi lelahmu tidak dihargai orang lain, engkau tidak mengeluh karena semua yang kau lakukan itu untuk Tuhan. Jangan sebaliknya, wah kalau bukan saya, itu tidak akan jalan. Kalau bukan saya, itu tidak akan mungkin berhasil. Tapi kan pujian itu hanya untuk Tuhan. Amin. Kadang-kadang manusia seperti itu. Ya kita butuh dipuji. Biarlah, iya Tuhan semakin besar tapi kita semakin kecil. Kenapa Tuhan memilih Betlehem di antara kaum Yehuda? Karena itu yang terkecil. Hari ini ketika Anda berada di keluarga dan Anda dianggap paling kecil, tidak dipandang, ya, Anda disepelekan, percayalah hidup Anda akan diubah oleh Tuhan. Amin. Ketika Tuhan memilih kita, tidak ada yang kecil di hadapan Tuhan. Wah, pekerjaan saya tidak sehebat itu. Saya mau katakan besar atau kecil seseorang di hadapan Tuhan, itu bukan soal pekerjaan Bapak Ibu. Bukan soal rumahnya besar, tapi kapasitasnya di dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di atas mimbar saja, tetapi di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, ya, itu pun melayani Tuhan. Itu yang juga bisa disebut sebagai ibadah. Ibadah atau afodah berarti worship, work, dan service. Jadi ibadah sejati, angkat tangan sembah Tuhan, turun tangan bekerja seperti untuk Tuhan, dan ringan tangan melayani. Jadi ketika Anda bicara shalom kepada orang lain, itu juga sudah melayani.
Pernah gak kita panggil orang, "Shh, shh, sini, shh, sini." Ih, gak sopan banget. Kita begitu, kadang begitu. "Shh, shh." Kadang ambil batu tipa, sini. Gak denger dia, aduh gak sopan banget gitu ya. Nah, bagaimana Anda, nah ini contoh ini, bagaimana Anda memanggil pasangan Anda? Yang istri biasa panggil Pak gitu kan. Yang suami ya biasa menikah awal Ma gitu. Tapi ada juga yang manggil Yang gitu kan. Ada yang manggil Beb ya gitu. Ya yang Beb gitu. Tapi seiring perjalanan waktu ya. Ada gak jujur nih? Ada gak istri yang bilang gini sama suami, "Hei, sini." Ada gak? Itu udah gak bisa. Aduh ampun, udah gak ya yang Beb lagi tuh. Udah, "Hei." Gitu. Nah kalau ada, mulutnya tuh harus dibaptis ulang ya, khusus untuk mulutnya. Iya. Waktu mereka, waktu menikah, waktu pacaran gitu, panggil Pa, Ma, enak lembut, Yang gitu kan, Beb, udah lama menikah, "Hei, sini lu, sini." Gitu, udah lama menikah tuh. Jadi ketika kita belajar menyampaikan sesuatu saja dengan ucapan syukur, bersyukur dengan keadaan kita ya, dengan apa yang ada dalam hidup kita. Oke, sesungguhnya kita sudah melihat tanda di dalam hidup kita, bahwa apapun yang orang anggap kecil di dalam kehidupan kita, itu tidak berharga ya. Menurut orang, ketahuilah bahwa kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa kelahiran Yesus di Betlehem, itu karena Betlehem itu adalah yang terkecil di Yehuda. Jadi ketika orang-orang menganggap Anda terkecil, tidak berdaya, tidak populer, bukan siapa-siapa, ingat ada Kristus yang terbesar dan terutama di dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin orang menyemelekan kita, kamu bukan siapa-siapa oleh karena pekerjaan kita ya. Tapi percayalah ada Kristus yang terbesar dan terutama di dalam hidup kita. Jadi kita boleh bisa katakan, aku tidak akan pernah kekurangan, aku memiliki Allah Jehovah Jireh, amin. Itu yang luar biasa. Ketika kita mengalami sakit, ya kita bisa berkata, aku punya Allah Jehovah Rafa, amin. Jadi ketika orang membenci kita, berusaha untuk menjatuhkan kita, mau merendahkan kita, kita punya Allah Jehovah Nisi, dia panji-panji keselamatan kita. Bapak Ibu, ketika dikatakan marilah kita, itu sebuah ajakan. Jadi ini inisiatif dari gembala. Gembala di sini bukan gembala gereja ya, gembala di sini adalah Anda, saya dan kita semua. Ini menggambarkan gembala yang ada di dalam Alkitab. Ketika Tuhan mengirimkan pesan ini kepada kita, apa inisiatif kita? Apakah kita berdiam diri atau marilah, marilah. Yaitu ajakan. Tidak mungkin, tidak mungkin satu orang itu bicara dengan dirinya sendiri. Yaitu bisa jadi orang sakit, dia ngomong sendiri ya. Tapi kalau kita marilah berarti kita ngajak orang, ya, ngajak orang yang hidup seperti, ayo Om Agus, kita ikut komsel. Nah itu saya ngajak Om Agus ya. Jadi, nggak mungkin saya ngajak yang benar-benar mati. Kursi misalnya, ayo kursi, jalan yuk. Bisa ODGJ saya itu namanya ya. Jadi seperti itu ya. Dalam ibadah ini kita merayakan Kristus yang terutama di dalam hidup kita. Kita merayakan pribadi yang luar biasa di dalam hidup kita. Adakah kita sudah mengajak orang-orang di sekitar kita untuk mengenal Kristus? Nah ini pertanyaannya. Ingat, mengenal Kristus tidak harus ke gereja. Jangan paksa orang untuk datang ke gereja dulu. Ayo kenal Kristus di gereja. Tidak seperti itu. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Untuk ketika kita ingin memperkenalkan Kristus kepada orang yang belum mengenal Kristus, yang efektif adalah dari perbuatan kita, dari ucapan kita Bapak Ibu.
itu sudah menggambarkan siapa kita di dalam Kristus dan siapa Kristus di dalam kita. Nah, seperti ini. Ini gambarannya. Siapa kita? Kelihatan kan? Kalau ini hidup kita, berarti Kristus yang berkuasa di dalam hidup kita. Dia berdaulat di atas hidup kita. Ya. Jadi manusia yang hidupnya penuh oleh karunia Allah, di dalamnya itu penuh, dicukupkan, dia akan mendapatkan segalanya dari Tuhan. Ya, yang dunia tidak akan mampu memberi. Matius 7 ayat 7 sampai 8 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bukankah Tuhan kita hebat? Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan. Semuanya akan dicukupkan karena Tuhan sudah yang menjadi terutama di dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan sudah menjadi yang terutama di dalam hidup kita, semua Tuhan cukupkan. Ya, ada lagu Christ is enough for me. Oleh karena itu, kalau manusia yang tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya selalu akan merasa kekurangan. Hati-hati ya. Kalau tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya akan selalu merasa kekurangan. Suamiku kurang ganteng. Istriku kurang kurus. Ada aja ngeluh ya. Terus kalau kurang kurus ya jangan kasih makan, pasti kurus, ya kan? Kok istriku makin lama makin hitam. Aduh. Terus, tante, suamiku kok makin lama makin buncit. Ada aja. Terus gini, tante tahu gak? Aku kecewa loh. Kenapa? Suamiku kan rambutnya dulu gondrong, tebal. Sekarang rambutnya udah hilang gitu. Dia akan selalu lihat kekurangan dan kekurangan. Ya. Karena hidupnya tidak mengutamakan Tuhan. Menempatkan Kristus di dalam hidupnya sehingga dia hanya melihat kekurangan dan kekurangan. Kita kembali, apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita, porsi Tuhan ya, itu harus terutama di dalam hidup kita. Baru kita akan mengerti nih artinya apa? Artinya mari kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Mari kita melihat tanda kebenaran firman Allah. Mari kita, itu sebuah ajakan. Dan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini? Ketika kita beribadah hari ini. Pertama, kita mencari Tuhan tidak dipaksa. Kita punya kehendak bebas untuk mengenal siapa Tuhan. Yang kedua, respon kita sangat penting untuk pertumbuhan iman kita. Kalau respon kita buruk terhadap gereja, terhadap sesama, terhadap hidup kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah bersyukur. Dan terakhir, kalau kita hanya melihat apa yang dilihat dunia, tandanya bahwa orang sukses itu harus kaya, kita keliru. Tanda yang harus diberikan oleh malaikat. Yang diberikan oleh malaikat kepada kita apa? Kesederhanaan. Sekalipun terlihat tidak berdaya seperti tidak terlihat. Ya, yang terkecil diabaikan, tidak dipandang oleh dunia, tapi itu tanda di mana Tuhan akan bekerja justru di dalam kelemahan kita. Ya, Tuhan akan bekerja hebat luar biasa. Kalau kita merasa lebih hebat dari Tuhan, kita tidak akan pernah merasakan karya Tuhan yang besar itu di dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Hari ini kita diingatkan berapa besar porsi Tuhan di dalam kehidupan kita. Keputusan itu ada di dalam tangan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian.
Kalau kita menempatkan Tuhan yang terutama di dalam hidup kita, maka kita akan bisa berkata, cukup. Yesus cukup bagiku. Toples ini adalah gambaran hidup kita. Bola-bola plastik yang warna-warna ini mewakili Kristus. Sementara bola golf ini mewakili kebutuhan. Kita ada rumah, ada pekerjaan, dan lain-lain kebutuhan kita. Pasir-pasir ini adalah keinginan-keinginan kita. Jangan sampai terbalik. Biarlah setelah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kita berani mengatakan, Yesus itu terutama dalam hidupku. Ketika kita menempatkan Tuhan menjadi prioritas di dalam hidup kita, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar. Nanti kita akan merasakan sesuatu. Hal-hal yang besar Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Allah kita Allah yang ajaib. Dia bekerja melampaui akal pikiran kita. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi yang saya tahu, ketika Tuhan menjadi yang terutama dalam hidupmu, Tuhan berdaulat atas hidupmu, Dia yang akan membereskan segala persoalan yang ada dalam hidupmu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami menyadari betul Tuhan, bahwa seringkali kami menempatkan keinginan melebihi prioritas Tuhan dalam hidup kami. Maka kami kecewa. Seringkali kami melihat kekurangan dan kekurangan. Kami tidak menempatkan Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kami, sehingga kami kecewa. Hari ini kami diingatkan untuk menempatkan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kami, sehingga apapun boleh datang dalam hidup kami. Tapi melalui proses pengenalan kami, ketika kami cari kebenaran itu, Tuhan akan memberikan tanda dan Tuhan akan buka jalan. Tuhan menolong kami. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua
hamba-Nya berkenan selalu. Biarlah Tuhan semakin besar di dalam kehidupan kita. Dan kita semakin berkurang. Tidak mudah mengikut Engkau Tuhan. Ada banyak proses yang harus kami hadapi. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, mengajak kami, marilah kita pergi ke Betlehem. Kita mencari Tuhan, dan itu sudah kita temukan. Tuhan tidak jauh, Tuhan hanya sejauh doa. Mari kita datang kepada Tuhan dan mengatakan, aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau. Aku mau menempatkan Engkau menjadi yang terutama di dalam hidupku. Biar apapun yang terjadi, boleh terjadi di dalam kehidupanku. Tapi aku mau mengikut Engkau. Aku mau belajar terus mengikut Engkau Tuhan. Sampai satu saat aku boleh bertemu muka dengan muka, bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kembali untuk kami menempatkan Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus pimpin kami terus, sehingga dalam hidup kami, selama kami hidup, kami sungguh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kalau hari ini mungkin di antara kami ada yang merasa terabaikan, tidak dipedulikan, mungkin bahkan dihina oleh karena Kristus. Biarlah kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan, yang memampukan anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini untuk tetap kuat. Terima kasih Tuhan. Bila firman-Mu ini menjadi rema, hidup dan terus hidup. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami mampu melakukan dan hidup kami berbuah. Dan buahnya itu dinikmati oleh banyak orang. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu. Ada pengumuman? Tidak. Oke, saya undang untuk bangkit berdiri.